Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Novi Rahmanur Cahyani pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 semester genap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang malaikat selalu bersamaku. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah melalui proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu menganalisis makna iman kepada malaikat, mendiagnosis hukum beriman kepada malaikat, serta menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada secara benar. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu tentang pengertian malaikat. Kedua, tentang makna iman kepada malaikat. Ketiga, nama dan tugas malaikat. Keempat, perbedaan malaikat dengan jin dan setan. Kelima, dalil yang menjelaskan tentang malaikat. Yang terakhir, hikmah beriman kepada malaikat. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat adalah ciptaan Allah yang gaib, terbuat dari cahaya atau nur. Berdasarkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, malaikat telah diciptakan dari cahaya, yang tidak mempunyai nafsu dan pikiran, tidak berbapak dan tidak beribu, juga tidak beranak. Malaikat hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Malaikat jumlahnya sangat banyak sekali, tetapi yang wajib kita imani hanya ada 10 malaikat saja. Maksud dari iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak dapat melihat mereka dan bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa. Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Walaupun manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak, maka malaikat dapat dilihat oleh manusia, yang biasanya terjadi kepada para nabi dan rasul. Malaikat selalu menampakkan diri dalam wujud laki-laki kepada nabi dan rasul, seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun nama-nama dan tugas malaikat yang wajib kita imani, yaitu yang pertama, Malaikat Jibril.
bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas memberikan rizki kepada manusia. Ketiga, malaikat Israfil yang memiliki tanggung jawab meniup terompet sangkakala di waktu hari kiamat. Keempat, malaikat Israel yang bertanggung jawab mencabut nyawa manusia. Kelima, malaikat Mungkar, dan keenam, malaikat Nakir yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur. Ketujuh, malaikat Raqib yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala amal perbuatan baik manusia ketika masih hidup. Kedelapan, malaikat Atid yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat segala amal perbuatan buruk atau jahat manusia selama masih hidup. Kesembilan, malaikat Malik yang memiliki tugas menjaga pintu neraka. 10. Malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Apa perbedaan malaikat dengan setan dan jin? Malaikat terbuat dari cahaya atau nur, sedangkan jin berasal dari api atau nar. Malaikat selalu tunduk dan taat kepada Allah, sedangkan jin ada yang muslim dan ada yang kafir. Yang kafir adalah setan dan iblis yang akan terus-menerus menggoda manusia hingga hari kiamat agar bisa menemani mereka di neraka. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu sebagaimana yang dipunyai jin. Jin yang jahat akan selalu senantiasa menentang dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang baik dan tidak akan mencelakakan manusia selama berbuat kebaikan. Sedangkan setan dan iblis akan selalu mencelakakan manusia hingga akhir zaman. Adapun dalil yang menjelaskan tentang malaikat ada dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fadiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan ulil ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada Quran surat Al-Fatir ayat 1 dijelaskan bahwa
Puji dan syukur itu adalah bagi Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan ciptaan yang amat indah dan ajaib. Ciptaan yang belum ada sebelumnya dan telah diaturnya dengan tata tertib yang lengkap dan sempurna. Tuhan yang telah menugaskan malaikat menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabinya untuk menyampaikan kepada mereka berbagai macam urusan. Malaikat itu adalah sejenis makhluk yang mempunyai sayap, sebelah menyebelah di sampingnya, 2, 2, 3, 3 atau 4, 4, yang akan membantu di dalam perjalanannya menyampaikan dengan segera perintah-perintah Allah, baik berupa suruhan maupun berupa larangan kepada para nabinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa menambah sayap para malaikat lebih banyak lagi menurut kehendaknya, sesuai dengan keperluan. Tidak ada kekuatan yang bagaimanapun kuatnya yang dapat menghalanginya, karena Dia itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalil lain yang menjelaskan tentang malaikat terdapat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw waquduhan nas wal hijaratun 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam Quran surat At-Tahrim ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, yaitu memerintahkan supaya mereka menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah dan mengajarkan kepada keluarganya supaya taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Di antara cara menyelamatkan diri dari neraka itu ialah dengan cara mendirikan sholat dan bersabar, sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hukum beriman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat memiliki landasan dalil dan pengambilan hukum yang jelas. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la tufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Jadi dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa beriman kepada malaikat adalah suatu kewajiban. Adapun hikmah beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Menumbuhkan cinta kepada amal saleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Yang terakhir, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya usaha dan kerja keras. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.